Ini kan Allah berkata, kamu kan tadi berkata di imamat itu babi itu haram. Tapi kan dikatakan apa yang dikatakan apa di sini dibilang apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa? Coba jawab itu. Sekarang hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Betul? Nah, adakah si Petrus memakannya? Sabar, karena dia sedang menunggu pendatang yang akan mendatangi si Petrus. Oke, orang yang datang itu akhirnya makan lagi nggak? Sabar, karena dia bukan untuk itu, karena memang si Petrus memang lagi lapar. Kan dia lagi lapar. Kamu tengok nggak? Apakah di sini Tuhan menguji Petrus atau tidak? Tapi Tuhan menyarankan makan Petrus. Kalau kamu lagi lapar, menyarankan makan. Tapi kan Tuhan tidak mengatakan itu haram. Tapi bilangnya Tuhan itu jangan kamu katakan itu haram. Apa yang dinyatakan Tuhan halal, jangan kamu katakan haram. Ayo, coba jawab. Nah, sekarang saya tanya sama kau. Apakah Petrus memakannya? Ya, karena kan dia akan bertemu dengan pendatang yang akan ingin bertemu dia. Nih, saya bacakanlah, kau nggak lengkap. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Diam dulu. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Siapa roh itu? Ya itulah roh yang diutus oleh Tuhan, malaikat. Siapa roh itu? Roh siapa itu? Roh apa? Roh itu artinya malaikat. Dia itu utusan Tuhan. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersiapkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat. Halo, mana ini? Kok diam? Mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya bangun dan berangkat bersama mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisera. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya. Ketika Petrus menyambut dan tersungkur di depan kaki Petrus, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap, di mana Petrus di sini memakan makanan itu? Setidaknya ada perintah Tuhan, jangan kau berkata apa yang dikatakan. Dia kan bilang tadi di ayat berapa itu? Ayat 14. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kan sudah dikatakan. Nah, sekarang di mana di situ berkaki 4 itu adalah babi? Loh, berbagai kan sudah dilihat Petrus, ada berbagai macam berkaki 4 di situ. Ya, kalau kamu pikir pakai bahasa Indonesia, ada binatang berbagai kaki 4 itu apa aja? Coba. Ada kuda, ada mereka ya. kambing, ada domba. Di sini dikatakan ada rusa. Di sini dikatakan tidak ada babi, mereka harus membuat ada. Di sini tidak ada anjing, mereka harus membuat ada. Inilah cara mereka untuk menghalalkan. Assalamualaikum Bang Akil. Makanya si Petrus kan berkata, Tuhan yang memberitahukan kepada Petrus ini Tuhan siapa? Coba lihat, Petrus saja diberkati kau Bang Akil, diberkati kawan. Diberkati kau Bang Akil. Tuhan yang datang kepada Petrus ini Tuhan siapa? Itu malaikat tadi kan roh dibilang. Loh, katanya yang dikatakan bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, yang mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini siapa yang ngomong?
Ya kan utusan Allah dia. Roh itu menyatakan apa yang dinyatakan Allah, jangan kau bilang haram. Oh, berarti bukan Tuhan yang mengatakan halal. Dia perantara, jadi juru bicara Allah. Roh itu menjadi juru bicara Allah. Aduh, Sekarang saya tanya, di mana di sini malaikat? Loh, tadi kan kau sudah panjang lebar situ ada kata malaikat Tuhan tadi kau Di baca mana? itu. Kita baca ya. Ada. Dan sesuatu Ada. yang menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12, ini kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan dingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Kuasa ilahi ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis makanan. Kaki empat, binatang berjalan cinta. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Itu roh yang datang kepada dia. Di mana tulisan roh? Baca bawahnya nanti. Udah. Makanan itu diturunkan, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, suara siapa ini? Dia berkata, tidak Tuhan. Iya. Suara siapa? Suara Petrus berkata kepada yang memberitahu bahwa Ya, makanlah yang Petrus. memberitahu ini disuruh bangun dan sembelilah ini suara siapa? Itu roh yang akan memberitahu bahwa ada perantara. Di mana rohnya? Di mana tertulis roh? Astaga. Astaga. Ini Ah. tuh lihat nanti ayat 19 itulah. Loh. Dan ketika Petrus sedang Kalau berpikir kau bilang tentang 19, penglihatan dan itu, ketika Petrus berkatalah sedang roh. berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh. Ada itu. 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Roh itulah. itu cuma memberitahu ada 3 orang yang mencari Petrus. Sementara yang katakan bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah, ini siapa yang ngomong? Jadi yang berdialog dengan Petrus itu dari tadi adalah roh. Di mana tertulis roh? Itulah kamu memang baca Alkitab, kamu dulu katanya mantan. Saya bertanya, Gini. saya baca dari Hello, hello. atas, Nggak ngerti. tidak ada roh. Jadi siapa yang ngomong bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanan dan Kenapa makanlah? Esen? Roh siapa ini? Roh apa ini? Mau kasih tambahan ke Esen? Roh siapa ini? Roh siapa ini? Ini nggak paham dari tadi. Saya baca lagi ya. Dari mau 10 ya. menerangkan itu. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Nah, dengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Itu roh utusan Tuhan. Di mana Juru tertulis bicara roh? Tuhan. Ini roh utusan Tuhan atau Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Iya, itu utusan Tuhan, roh. Oke, kalau utusan Tuhan saya terima dulu walaupun tidak tertulis. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, gimana itu? Utusan Tuhan, kenapa dia katakan Tuhan? lagi. Iya, tidak Tuhan. Sekali dengan kegablulanmu ya. Mama saya Kalau kau mengatakan ini adalah utusan Tuhan, kenapa Petrus menjawab? Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayo. Iya. Ini roh Tuhan apa bukan atau utusan Tuhan? Loh, Halo. roh Tuhan itu bagaimana sih? Kalian nggak paham juga. Roh Tuhan berarti utusan Tuhan. Ya, hello. Bapak. Begini. Sebentar. Jangan dulu ada yang masuk. Kalau kau masuk udah gabrul lagi. Saya bertanya, kau bilang katanya tadi, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini katanya adalah omongan roh.
Roh siapa? Roh utusan Tuhan, bukan roh Tuhan kan? Nggak ngerti juga sih dari tadi. Pusing. Iya. Saya bertanya lagi. Coba baca kalau Saya bertanya lagi. kau baca situ ya. Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini yang Huruf ngomong kapitalnya siapa? itu huruf besar. Baca di situ huruf kapitalnya huruf besar roh. Yang mana? Oke, saya tunjukkan ini. Huruf kapitalnya aja huruf besar. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum, ya, Masya belum Allah. anakmu ya, Bang Akil. Nampak kali kok kayak tiada anak kau. Yang mau kali anak Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sekarang saya tanya. Nih, dari 10 ya. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi, sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong bangunlah Petrus? Ya itulah roh Allah itu. Roh Allah apa utusan? Ya, dia kan kamu nggak tahu waktu Tuhan Allah akan pergi ke surga apa yang dikatakan Allah. Saya bertanya, roh Allah apa utusan? Tadi pertama dia kau kan- bilang utusan, sekarang Ya, roh ini kan- Allah gimana nya kau? Loh, dia kan diutus aku akan memberikan seorang penolong. Itulah dia utusan Allah itu. Oh, berarti bukan Allah ya? Loh. Bapa, bukan anak, bukan roh Allah, tapi dia itu satu hakikat gitu. Gimana sih? Barakallahu Jadi fikum. ini, Makanya hello. boleh saya buka. Aduh. Sekarang roh penolong. Sebentar Paling-paling roh bambu. Tulis. kamu nggak ngerti arti. Oke. Kalian selalu menyatakan. Roh Jen. Oke, sabar. Kau menyatakan Sakit selalu. kepala si Rohmi. Si Rohmi Ya. sakit. Mana ada si Rohmen? Sabar. Rohta. Di mana Kau menyatakan. kepalaku? Kalian selalu menyatakan kayak Yesus adalah utusan, ini adalah utusan. Saya Hello. kasih tahu ya, ini Begini ya. Dengar kah? Sudah kamu dua. Kamu dua sudah bercakap tentang saya kasih dia ayat ini yang berkata Yesus adalah cuma bilang utusan aja nih. Lari ke situ. Loh. Roh siapa yang datang kepada Petrus yang menyuruh bangunlah Petrus, sembelilah katanya dan makanlah. Siapa yang ngomong? Ya itu roh Allah begitu. sama itu. Ya dia itu hakikatnya sama. Ya hakikatnya Allah juga. Diberkati. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah, barakallahu fikum. Sehat selalu, berkah selalu, Baru ini berkah kau selalu. mau pemberkatan buat anakmu ya Bang ya. Baru ini kau ya. Kau selalu bilang pasti jadi Yesus adalah utusan. Dia bilang boy. Itu aku udah ngertinya. Kalau kalian tuh selalu menjawab ini utusan, itu utusan, itu aduh. Apa dia curhat? Ya, saya jawab ya. Kalian kalau misalnya nggak terima kalau perkataan utusan-utusan itu beda diutus sama utusan ya. Nih. Yohanes 6 ayat Barakallahu fikum, 29. barakallahu fikum, Bang. Lari lagi ke Yohanes. Saya Yohanes 6. bertanya, bukan utusan. Ya, saya kasih tahu ya. Misalnya ini. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya sebagai apa? Percaya kepada Yesus. Ya sebagai apa? Loh,
Kepada dia, kamu waktu dia Percaya dibaptis, kepada Yesus sebagai apa? kepada dia, inilah kamu nggak tahu waktu dia dibaptis. Oh, ini mah udah kena LCD-nya, Kak. Udah kena LCD-nya. Kamu nggak tahu waktu dia dibaptis. Kamu mempercayai Yesus sebagai apa? Iya, Dialah Bang Akil. Allah, Terima kasih, Allah itu Bang sendiri. Akil. Barakallah, Bang Akil, sehat selalu. Percaya Yesus sebagai apa? Yesus adalah Allah. Satu Coba baca Ibrani- baik-baik lagi tadi, Bang. Baca baik-baik lagi. Coba. apa? Yang Yohanes 29 Iya, itu. coba baca baik-baik. Baca baik-baik. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah, Barakallahu fikum, barakallahu fikum. yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi hendaklah kamu Nah, percaya mempercayai kepada Dia. Yesus sebagai apa? Ya, percaya kepada Dia. yang Sebagai telah apa? diutus. Ya, sebagai Allah Yang diutus. yang telah diutus Allah. Nah, mempercayai Yesus sebagai Anak Allah, dia kan anak Allah. Kamu nggak tahu dia anak Allah. Dia mengakui dirinya sebagai anak Allah. Yohanes 10 ayat 33. Ini makanya kalian nggak pernah baca Alkitab. Kalian bongkar bangkir Alkitab tapi nggak baca Alkitab. Nih. Ya, Ada Matrix. nih ya. Yohanes 10 ayat 33. Ini dia berkata, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamai dirimu dengan Allah. Pertanyaan ketiga. saya, adakah data bisa yang ditunjukkan Bang Georgia bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah? Itu dia, karena dia menyatakan dirinya akulah anak Allah. Makanya Dia dia di mau mana? Tulisannya akulah anak Allah mana? itu tadi dia Mana? kemudian dilempari sama dengan orang Yahudi itu karena dia Yang menyatakan mengatakan anak itu Allah. siapa? Yang mengatakan itu orang Yahudi. Kau menyamakan dirimu dengan Allah. Dia karena Nah, mengatakan, pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya anak Allah? aduh, nggak baca Alkitab juga ini orang. Di mana? Sekarang kutanya, kenapa orang Yahudi mau melempar Yesus? Karena dia mengakui dirinya adalah anak Allah. Di mana pengakuan Yesus kalau dirinya adalah anak Allah? Jadi orang Yahudi itu emosi. Kenapa dia menyamai dirinya anak Allah? Jadi dia Oke, tadi kau buka di dalam Yohanes 10 ya. Oke, kau yang buka data itu ya. Gerga. Tertampol. Gerga. Sebentar. Bolehkah saya bercakap Sebentar sekejap? Bang, dia tidak apa Bang. Begini Bang, sebentar ya. Nah ini perikopnya gembala yang baik. Nah, tadi dia buka di 33 kan. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Yesus menjawab. Dari nomor 25 kita baca. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termaksud domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Yang poin yang harus kamu camkan nomor 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus. Makanya baru mereka yang nomor 31 kau baca. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Yaitu apa? Tanda-tanda mukjizat salah satunya.
Nah, pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Oh. Nah, sekarang di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Tidak ada. Karena di dalam 29, Yesus sudah menegaskan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Itu poinnya. Tapi apa katanya memang? Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Karena dikatakan Yesus di luar dari Bani Israel adalah anjing. Kamu pikir arti dari ayat Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari apa nih ya? Lebih besar daripada 29. siapapun. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Pertanyaan saya, kata siapapun apakah termasuk dengan Yesus? Kamu tahu itu? Apakah arti itu adalah jabatan? Kamu pikir itu jabatan? Kok jabatan? Lalu kamu bilang, Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan Ya, seorang itu pun. Yesus mengatakan bahwa Bapa itu lebih besar daripada segalanya. Tidak. Eh? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Satu hakikat. Yesus hakikatnya apa? Allah. Jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Bapa adalah Allah. Jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Ya. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Bukan. Beda. Jadi Karena Allah Bapa yang menciptakan langit dengan bumi beda dengan Allah Bapa yang Yesus. Oh, berarti Anda belum paham. Oh. Sang Bapa, di dalam diri Sang Bapa ada firman dan ada rohnya. Dan turunlah Sang Firman itu mengambil rupa Kan manusia. udah kemana-mana ini kan sebenarnya. Itulah Tidak apa-apa dia. lah. Kita ikuti. Dari Itulah. Dari Beda. makanan Hello. yang turun, dia tidak bisa jelaskan itu roh siapa. Itu siapa yang ngomong, nggak apa-apa. Lari ke Yohanes tentang utusan. Hello. Bolehkah Ya, saya ngomong Yohanes, sekejap ini? Beda. Yohanes 10:29 sudah Yesus mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar. Poinnya sudah dapat. Dia mengasih tahu bahwa Bapa itu lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus. Yesus tidak termasuk besar karena Bapaknya yang lebih besar. Nah, lari lagi dia ke Firman. Silakan Firman. Firman Awas kok itu Firmannya. Gara-gara si adalah- Firman. Ini jadi gabrul semua Kristen ini. Gara-gara si Firman. Firman itu adalah logika Allah. Waduh, Logos. Aku jadi teringat lagu lah Bang Jack. aduh ya Allah ya Lagunya Karim. Agnes Monica. Cinta ini kadang-kadang logika. Ternyata yang punya logika Saya mau adalah terangkan. Bapa. Saya mau terangkan, kalau misalnya Anda belum paham, dari Ya. hari-hari penciptaan aja udah diterangkan ini, ya. Hmm. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ ada kata Allah. Ya. Allah menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Nah, sabar, itu baru pada mulanya Allah, ada kata Allah ya. Itulah Allah Bapa. Ya, Kenapa Allah saya menciptakan langit dan bumi dengan cara apa? Sabar, belum selesai. Saya bacakan 1 Korintus 8 ayat 6. Tunggu dulu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara apa? Biar kamu tahu, kan tadi kamu bilang Bunda Maria melahirkan Bapa, bukan? Ya, makanya saya kasih tahu. Kan kau mengatakan bahwa di dalam diri Bapa itu ada firman, betul nggak? Iya, Nah, sekarang Bapa menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? dengan berfirman.
Oke. Kejadian 1 nomor 3 dibaca. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu dia. Maka, jadi terang itu jadi nggak? Jadi, Nah, terang itu jadi dari mana? dengan firman Allah. Berarti dari firman ya? Iya. Oke, sekarang di dalam Yohanes 1 nomor 14. Bacakan. Sang firman itu berubah jadi manusia. Nah, manusia itu jadi dari mana? Loh, itu adalah Roh Kudus yang hadir dalam rahim Maria. Aduh, Baca aduh. Yohanes 1 Bagi saya nomor cakap nih. 14. Boleh ke bagi saya cakap Firman nih. itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana? Dia punya tuh kucak kecil, dia punya itu. Ngomong apa toh, Le? Diam dulu, Le. Apa dibilang si Heksen? Saya nih Sang firman yang berinkarnasi mengambil rupa menjadi manusia. Jadi di dalam perjanjian lama firman itu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berarti firman itu berinkarnasi menjadi terang, betul nggak? Bukan terangnya. Firman. Aduh, mama sayangnya. Terang Saya itu mengikuti kamu. Firman terang itu itu telah ciptaan. menjadi manusia. Firman Terang itu itu- berinkarnasi menjadi manusia. Terang itu Berfirmanlah ciptaan. Tuhan, jadilah terang. Berarti firman itu berinkarnasi menjadi terang. Betul? maaf ya. Terang itu Maaf. ciptaan dan pencipta itu adalah Bapa dan firman-Nya dia menciptakan. Oke, sekarang Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana? Manusia semua diciptakan dari firman-Nya, firman Bapa. Dari hari pertama sampai hari ke-6 semua dari firman Allah. Nah, sekarang apa bedanya Yesus dengan terang? Oh, akulah terang dunia. Kau berkata demikian? Benar. Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Tuhan melihat, Elohim melihat terang itu baik, dipisahkanlah dari gelap, dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Bukan Ya. terang Elohim, lain itu. Saya pertanyakan, firman yang menjadi terang dengan firman yang menjadi manusia, apa bedanya? Firman yang menjadi apa? Firman yang telah menjadi terang dengan firman yang telah menjadi manusia, apa bedanya? Firman menjadi terang dan Udah, firman yang menjadi pecah kepala. manusia. Firman yang menjadi terang dan firman menjadi manusia. Pingsan. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Terang itu jadi kan? Kamu nggak tahu, firman itu langit. Aduh. Firman langit. Apa itu yang pertama kali? Terang itu memisahkan kita dari gelap. Itu langit itu cakrawala nanti hari kedua. Sudah mabuk. Maaf, Tuhan salah ucap aja. Salah ucap aja. Pingsan ya Saya Allah. salah ucap aja. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka terang Ya. itu jadi. Iya. Ya kan? Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya firman yang menjadi terang dengan firman yang menjadi manusia? Firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus. Saya tidak tanya sang. Apa bedanya firman yang menjadi manusia dengan firman yang menjadi terang? Apa bedanya? Karena sama-sama dari firman. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu adalah pikiran Allah. Kalau firman yang turun ke dunia adalah sang penebus. Jadi Udah kena ini mah LCD. Jadi waktu Elohim, Tuhan Bapa menciptakan manusia, dia nggak berpikir dulu. Ada apa? Berpikir Dia nggak maksudnya? berpikir. Itu logika lah. Kau mengatakan firman yang menjadi manusia itu dari pikiran Allah. Sementara Iya. firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus, betul kan? Iya. Nah, Mengambil- ketika Tuhan mengambil rupa menciptakan sarung. manusia, dia nggak berpikir. Siapa yang bilang Tuhan tidak bisa berpikir? Capek aku. Kau yang mengatakan.
firman yang menjadi terang itu hasil dari pikiran Allah. Sementara firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus. Makanya saya tanya, ketika Tuhan menciptakan manusia itu tidak berpikir, tidak dipakai pikirannya. Dapat telepon dia dari bom-bom kan? Alarm itu. Disuruh turun. Turun kau. Sabar, Turun kau itu katanya. alarm saya. Siapa yang nelpon? Roh nelpon. Maaf ya. Hati-hati Disuruh kalau menghujat Roh Kudus. Saya tanya roh kok. Roh apa? Loh iya, itu dosa yang tidak terampuni. Enggak, Hati-hati. Jadi kalau menghujat Yesus terampuni. Aku tidak tahu ya, nanti kau tipu-tipu. Menghujat Yang Roh kita- Kudus tidak diampuni. Lebih tinggi Roh Kudus apa Roh Kudus apa Roh Kudus? Roh Kudus apa Yesus? baca di Lukas 12 ayat 10. Iya, saya Baca. tanya, lebih tinggi Roh Kudus apa Yesus? Ya aku baca aja di situ. Ananias dan Safira itu lihat. Itu Kenapa bohongan itu. Itu Ananias dan Safira dia berdusta. Oh, jadi kalau menghujat Roh Kudus, Nah itu dia. Dia langsung oke. Roh Kudus. Oke. Itu dia. Itu Ampunkan saya dampaknya. Roh Kudus, sebab saya dulu pernah memanggilmu dengan kata sikarabarabara. Ya. Makanya aku bilang maaf ya, aku jujur aja kayak si almarhum Yahya Wawun. Curhat. Tipu-tipu. Kak, Roh Kudus tuh yang ada di dalam hidung ya? Roh Kudus tuh yang ada di dalam hidung? Timoteus. Teos, beda. Iya kak, kalian nggak pahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Sehat selalu. Jadi gimana ini masalah firman ini? Enggak tahu. Capek kali. Utai Ayo dilanjut kemana? kejadian. Kita dulu ya. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dan ada dosa yang bisa diampuni, itu aja. Jadi kalau menghujat Yesus diampuni. Barakallahu fikum. Menghujat Yesus diampuni. Ya, buktinya Yesus mengampuni mereka. Kamu lihat, Oke. Penjahat. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni karena Roh Kudus tidak bisa ngomong kan? lihat si Petrus. Lihat si Petrus. Roh mau bisa mengampuni. Roh Lihat si tidak bisa Petrus. ngomong. Roh tidak bisa melihat. Betul. Lihat si Petrus. Malah yang di atas saya Mungkin bunda. kau mengatakan saya menghujat Roh Kudus. Roh Sabar. Kudus tidak akan mengampuni dosa saya sementara Roh Kudus saja tidak bisa dilihat. Sabar, saya kasih tahu Melayang-layang ya. di atas langit dia. Melayang-layang. Saya kasih tahu. Si Petrus, dia tahu Melayang-layang dia di atas berdosa. air. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali karena dosanya dan dia bertobat. Akhirnya mengutuk dia Roh Kudus. Tidak, tapi dia menyesal. Tapi dia menyesal dan dia berdoa, dan bertobat. Berbeda dengan si Yudas. Dia menyesal tapi dia menggantung diri. Itu dia. Ya. Itu dia. Terus? Berbeda kan dengan Ananias dan Safira. Itu dia. Ananias kenapa? Itu Ya, dia. kita dengerin dia berdusta. curhat lah. Ini ada yang live YouTube gak sih? Makanya Ada. Oh, ada. Jadi Yohanes, Oh, ada. matinya gimana? Yohanes si Pembaptis. Iya. Itu kan dia dibodoh-bodohin itu si istrinya Herodias itu. Iya, dia matinya bagaimana? Jadi penggal kepalanya. Oh, jadi kalau Maaf, Paulus, banjir malah ini. Paulus bagaimana? Sama. Mengenaskan semua ya ternyata ya. Yang Ya. cerita di dalam pengikut Yesus ya. Loh, kenapa? Mengenaskan loh. Ngeri kali. Semua Mati terhormat. semua Dengan sahabat-sahabat Nabi baginda Rasulullah. Matinya terhormat. enggak apa-apa. Tuh, Ada kita yang pun mati ketika berjihad. Ini dipenggal. walaupun kita mengalami persoalan dalam hidup ini, kita harus tetap mengucap syukur. Dah kak, aneh kak, konten tuh kak, Tuhannya Tuhannya mati, ya kan sahabatnya mengenaskan. Mereka nggak sedih, tapi kalau anjingnya mati mereka nangis kak. Coba tanya. Tapi kita bukannya kan, kalau Kau tuh aneh. katanya hidupnya akan kekal nggak mati. tapi kita kan memperoleh
hidup yang kekal. Dengan percaya maksudnya kepada kekal, tapi Tuhan kok mati Yesus. mengenaskan lagi. Gimana tuh? Ini kita ngomong ini udah apa ya? Memang kita lagi ngomong di kedai kopi nih Ya sebenarnya. emang bener. Jadi masuk semua. Masuk semua, iya. Di kedai kopi. Tuhannya mati dia kagak sedih, kalau anjingnya mati dia nangis, aneh Oten tuh ada. Iya. Ya lanjutin lah. Buat apa kan hidup ini hanya sementara. Iya. Kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Iya. Kita nggak bawa apa-apa. Kita datang ke dunia nggak bawa nasi, nggak harta, nggak ada bawa Iya, apa-apa. jadi kalau kau pulang, kalau kau mati, yang menurut kau bawa apa kalau mati? Nggak bawa juga apa-apa, ya kan? Jadi Kebaikan yang kamu lakukan di dunia ini tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan kamu. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. bukan karena kebaikan kita dihitung untuk masuk ke surga. Jadi karena apa? Iman kita dan hati kita untuk memelihara iman kita percaya kepada Dia. Karena kita sudah Pada siapa? diselamatkan Iman percaya kepada Kita di- siapa? kepada Yesus Kristus. Sebagai apa? Kita kan ditebus dengan darah Saya Darahnya tanya, yang kudus. iman percaya kepada Yesus sebagai apa? sebagai Tuhan. Oke, di mana Yesus menjanjikan percaya kepada-Nya sebagai Tuhan akan kekal di surga? Satu aja bang, pakai data bang, please bang. Satu aja pakai data. Waktu dia dibaptis Yohanes kamu 1 nggak ayat tahu ada 7 suara dia dari nih, surga. penyesat dia jadinya. Saya Yohanes bertanya, ayat- Yesus Yohanes 3 menjanjikan ayat hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Silakan baca. Yohanes 3 ayat 16. Ya baca. Yohanes 3 ayat 16. Ya baca. Ini suara Bapa ini. Anjay, suara bapak katanya. Ya, Ngeri kali. waktu Yesus dibaptis. Ini dia. Wah, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mempercayai Yesus sebagai apa? Kata Bapak. Percaya kepadanya tidak binasa. Itu aja. Iya, mempercayai Yesus sebagai apa? Kata Bapak itu ya, kata Bapak. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti anak Tuhan lah itu ya. Kalau Bapak yang berbicara berarti anak Bapak. Jadi Allah. anak Tuhan, anak kandungnya. Iya. Anak kandungnya. Bukan istilah Tuhan itu beranak, bukan. Oh, Tuhan tidak beranak. Bukan, Tuhan tidak bisa beranak. Kau jangan istilah sistem reproduksi, itu bukan. kenapa? Nggak ada istilah. Kenapa Kak Nora yang dimarahin? Kau yang ngomong, kau yang nyalahin Kak Nora, lucu kau ini. Arti anak Allah itu Allah barakallahu gini fikum. loh. Barakallahu fikum. Arti gini lah. Begini ya. Kalau dibilang, ngerti nggak? Kalau anak presiden, Barakallahu fikum. Teman-teman presiden sehat nggak? selalu. Oke, lanjutkan aja, cerita lanjutkan. anak angkat lah ya, anak angkat atau Kalau anak urus atau gimana? Coba anak presiden nggak namanya? Anak presiden Bukan. kan Iya anaknya kan? memang dilahir, memang hasil Bukan. dari Kalau anak bupati nggak? Nah, Bukan. kalau anak wali kota nggak? Bukan. Bukanlah. Bukan. Berarti Bapak Tuhan, anaknya juga bukan Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya anak monyet nggak? Ya kau monyetnya kan? Nah, kalau anak kambing nggak? Nah, begitu juga. Berarti kalau anak Allah, berarti dia Allah. Gitu. Dengerin Anak manusia. dengerin dulu. Gini caranya. Gini ya. Kan bapak dan ibu, monyet itu perempuan dan betina, kan ibu dan bapak ya. Ketika dia melahirkan anaknya, apakah dia bapak juga? Kan enggak. Georga, Apa? apakah dia bapak juga yang dikandung itu? betina masa bapak ya kan? Kalau betina ya, ya Gregor. Apa? Betina Hakikatnya itu Allah. Maksudnya, Gini. Presiden, anaknya presiden itu bukan presiden. nah, Sama-sama manusia. Dengerin dulu, sama-sama manusia. Dia presiden. Contoh Prabowo punya anak. ya, Asik. saya tadi kan anak presiden nggak? Enggak lah. Oke, saya tunjukkan ya data nih. Nah, lanjut dulu. Anak Datanya ya. wali kota nggak? Pakai data lah, pakai data diam dulu lah.
Itu Pakai data. dia. Mati kita mati. Nah, lu siap-siap ya. Nih pakai data nih. Pakai data ya. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita lihat anak tunggal ini. Ternyata di sini dikatakan tunggal, dari jenisnya hanya digunakan untuk anak-anak laki-laki atau perempuan yang tunggal, dilihat dalam hubungan dengan orang tua mereka, digunakan untuk Kristus menunjukkan anak tunggal yang diperanakan. Diperanakan. Berarti orang tua kandungnya Yesus salah dong. Mana itu kamu ambil? Udah. Diperanakan. Their parents, daughter, sons. Aduh. Bahaya nih, banyak mualaf ini mah. Banjir mualaf ini. Dia bilang katanya bukan berarti kayak yang apa, bukan kayak bapak beranak. Ternyata diperanakan. Terserah kamu. Kau berkata Loh, demikian. ini data. Iya. Itu Bibel Abang, Bang. Nggak ada tertulis di Alkitab begitu. Loh, Itu Babel kamu berbahasa apa? berbahasa Indonesia tuh. Diterjemahkan LAI dari bahasa apa? Septuaginta. Septuaginta. Ke Septuaginta. Kenapa Septuaginta ada namanya bahasa? Bahasa apa? Hah? Dari bahasa Yunani pertama. Nah, sekarang yang saya keluarkan ini kan bahasa Greek Yunani. Ya. Enggak mau. Ya, Ya apa? ya, ya. Ya, udah. Kalian terserah aja lah. Kalau memang nggak, bukan. Udah pingsan. Enggak. Kalau anak manusia diperanakan itu kan dalam rahim. Kalau anak Allah diperanakan di mana dia? Kalau anak manusia kan dalam rahim ibunya. Kalau anak Allah itu di mana? Dari mana dia? Anda tidak mengerti. Bang Bejo nggak mengerti. Bang Bejo yang salah. Itu bukan hasil Nggak akan dari mengerti sistem Bang Bejo. Bang Bejo nggak akan mengerti, soalnya belum dapat Roh Kudus. Kan tulisannya masalah diperanakan. Hati-hati ya. Diperanakan kalau Saya manusia. bisa kasih tahu ya, menghujat Ya. Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Gue kagak menghujat. Aneh Yaudah. loh. Mereka lebih memuliakan Roh Kudus, sementara Roh Kudusnya berupa burung merpati. Iya. Jadi kalau ada burung merpati nampak kalian, jangan kalian lempar, jangan kalian buru, jangan kalian hujat. Ya, bahaya. Ngam Roh Bahaya. Kudusnya. Marah itu. Marah. Itu tertulis Waktu di dibaptis Alkitab. di sungai Yordan kan, burung merpati yang itu kan? Yang Iya. tertulis sudah ada juga. Anakku. Bagaimana Ananias dan Safira itu, coba bayangkan. Sekarang ku tanya sama kau ya, ku terimalah ini ya. Ini Bapak ngomong, inilah anak yang ku kasihi. Apakah orang-orang yang pada waktu di Sungai Yordan itu mendengar suara Bapak? Loh, mereka mendengar. Oke, sekarang pertanyaannya. Yesus berarti kontradiksi ya dengan pernyataan Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Ya, karena dia adalah roh. Pertanyaan saya, suara yang pada waktu mengomongkan inilah anak yang kukasih didengar nggak oleh semua orang? Itu berteofani namanya. Saya tanya, didengar nggak oleh semua orang? Coba kutanya kamu. Kamu, Nabi Musa inilah anak yang kukasihi. Sabar. Kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan saya, didengar semua orang atau tidak? sabar. Kalau gitu Nabi Musamu bagaimana bertemu dengan Saya bertanya, didengar semua orang atau tidak? didengar? Oke, kenapa berkontradiksi tidak sesuai dengan yang dikatakan Yesus? Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar. Rupanya juga tidak bisa kau lihat.
Jadi suara siapa yang ngomong inilah anak yang kukasihi? Bisa didengar semua orang. Ada tertulis di Alkitab. Oh. Di Matius 5 ayat 8. Ini makanya kalian cuma baca tapi nggak hafal. Saya bertanya loh, waktu Bapak mengatakan inilah anak yang kukasihi, pada waktu ada pembaptisan di Sungai Yordan, didengar semua orang nggak? Kata kau didengar. Ya, ini berarti berkontradiksi dengan omongan Yesus. Karena Yesus mengatakan Bapa yang mengutus dia itu suaranya tidak ada bisa yang mendengar. Rupanya juga tidak bisa dilihat. Kok jadi kontradiksi? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mama sayangnya. Hanya yang suci hatinya. Sekarang begini, kau tadi bilang berbahagialah itu ya. Sekarang begini, apakah kamu percaya kalau seandainya Tuhan kamu tidak jadi manusia, tidak kelihatan, kamu percaya adanya Tuhan? Loh, bagaimana kau bilang tidak ada Tuhan? Kau bisa Saya bernapas bertanya ini. dulu, seandainya Yesus tidak dilahirkan, apakah kamu percaya bahwa memang Tuhan itu ada? Tuhan pasti ada. Kita bisa bernapas karena dari Tuhan. Iya, seandainya Yesus tidak dilahirkan, apakah kamu masih percaya Tuhan itu ada? Maksudmu kalau aku tidak dilahirkan dari keyakinan yang berbeda gitu? Aduh, seandainya Yesus belum dilahirkan, tidak dilahirkan, apakah kamu masih percaya bahwa Tuhan itu masih ada? Oh, maksudmu aku lahir sebelum Yesus ada gitu? Aduh, coba sama saya gini Bang. Yesus tuh anggap nggak ada nih. Abang percaya nggak adanya Tuhan? Iya, seandainya Yesus tidak dilahirkan Bunda Maria, Percayalah. Nah, Buktinya berarti tanpa adanya Yesus jadi Tuhan, kamu tetap percaya bahwa Bapa itu adalah Tuhan kan? iya. Abraham, Musa. Nah, jadi kenapa kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Sementara tanpa kelahiran Yesus, kamu percaya bahwa adanya Tuhan. Loh, dia sudah dinubuatkan. capek ya. Dinubuatkan bahwa Akan datang sang penebus, sang Mesias itu. Mesias itu Tuhan atau manusia? Dia, sang Mesias itu dahulu orang-orang itu menyatakan sang Mesias itu seperti seorang raja. Jadi Mesias itu artinya manusia apa Tuhan? Dia datang sebagai sang penebus, tapi mereka memperkirakan arti sang Mesias itu yang diberkati, tapi mereka nggak terima orang Yahudi ini. Aduh, saya tidak tanya itu loh, panjang kali lah kayak Kogorga. Karena sebab apa dikatakan Yesus? Percayalah walaupun kamu tidak melihatnya. Itu artinya apa? Tuhan itu harus dipercaya walaupun tidak berbentuk, tidak berwujud. Loh, kalau begitu kamu ngomong sama si Thomas. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Iya. Kaulah si Thomas. Iya, Kau itu. menginginkan Tuhan itu ada. Loh, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak Makanya melihat. saya tanya, sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhannya Musa? Itulah Yahweh. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus lahir, apakah Tuhannya Musa Yesus? Ya kan firman itu belum berbentuk menjadi manusia. Nah, oke. Siapa yang menubuatkan Tuhan itu akan lahir? Nabi Yesaya. Hah? Hah? Apa? Nabi Yesaya. Yesaya menubuatkan akan adanya lahir Tuhan. Baca ya Yesaya 9 ayat 5. Oke, Yesaya 95 ya. Baru lagi Iya. nih. Iya, Otena agak unik nih, ini baru lagi nih. Oke, kita lihat ya. Suka-suka mereka jadinya. Iya, benar. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, Hah? yang mana? Yesaya berapanya? 9 ayat 5. Oh, jauh betul kamu. 9 nomor 5 katanya kan? Iya, 9 nomor 5. Betul. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kok jauh betul lari? Loh, Tadi kata kau 95.
Wah, asbun. Ini orang asbun asal bunyi aja ya kan. 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan Aduh, baunya. kamu bacanya pakai tab, makanya kamu kalau di tab, Sekarang saya Kalau- tanya, kalau di di tab zaman itu kan- Yesaya Yesus sudah lahir. kalau di tab kan tulisannya ada garis miring. Iya, di zaman Yesaya sudah lahir. Loh, Yesus itu dari Tuhan dari awal, Alfa dan Omega. Saya bertanya sudah lahir belum? Ya dia sudah ada. Lahir Sebab belum? Lahir. seorang anak, Telah lahir. Iya. Sudah lahir di zaman saya, Yesus. berarti yang melahirkan Yesus di zaman Yesaya siapa? Telah lahir. Itu Ah. nubuat. Coplek. Nubuat itu artinya yang akan datang. Iya. Sementara di sini telah, bukan akan. Kalau nubuat maunya dia bilang, sebab seorang anak akan lahir. Berarti nubuatan. Ini katanya telah lahir, berarti sudah lahir. Sabar. Pertanyaan saya, siapa seorang ibu yang melahirkan Yesus di zaman Yesaya? Kalau Yesaya berkata akan lahir, berarti Tuhan belum ada. Iya benar. Kalau- Karena adanya di abad 1. Sementara Sabar. Yesaya di abad berapa? Padahal Tuhan dari dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya selalu ada. Yang Makanya menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan. Siapa namanya? Ya, waktu itu belum ada Yesus, dia masih Yahweh. Dia masih Siapa bersatu yang dengan, bilang sudah ada selama-lamanya? ya kan Bapa bersatu dengan Cari yang Roh lain dan deh, saya firman-Nya. Ya, udah bang, percuma bang, asli bang, abang capek. Loh, Ya, kenapa? itu dilanjutin aja di kejadian. Tuhan abang istirahat, nah sama abang juga istirahat ya. Loh, Biar aja dia tahu. di atas. Oh, Biar nggak aja mau dia di di atas. atas. Tarik Loh, yang lain. Aku Oke, heran oke. ya. Poinnya, Tar, ya. aku mau Udah, tanya sama udah. kamu dulu. Burat. Ya udah abang istirahat aja kayak Tuhan abang istirahat di hari ke-7 ya. Istirahat. Bukan. Capek abang, capek. Aku mau tanya dulu. Jangan nanya. Abang jangan kan suruh istirahat dulu ini host. Kasihan. Mantan Istirahat, di istirahat. mana? Iya, Nanti Tuhan. pingsan, Di mana pingsan dulu? lo, Bang. Istirahat, Bang, istirahat. dulu bang. Nanti capek Istirahat lagi, aja ya. pingsan pula nanti. Tuhan abang juga di hari ke-7 istirahat. Abang juga Makanlah dulu. makan dulu. Tenang. Dulu makan dulu. Istirahat Dang ya. Maila ho. Dang Maila ho. Pada le. Kok marah? Udah istirahat, saya nyuruh istirahat abang. Gak usah diturunkan. Dang Marsa kau. Dang Marsa kau. Heyang. Au, Oke, halo Kiana. Halo. au. Assalamualaikum Tersunggut tahu. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adung do buru-buru. Gimana bang, ada mau disampaikan? Hanimu loak. Buat Tidak beristirahat doh. Alani otomi do. Maka tayo ko Buasa. sa tuaw. Buasa ho. Halo bang, Tunggu Bang nih. Kiana. Songon dia do. Ah, Hodo mo bereng dah. Ho berdiskusi di son menunjukkan hodo lo akon do ho. ho. Margabus. Pala bapak kau lah. Udang goa. Bang pakai bahasa Indonesia, bang saya nggak ngerti. Mengamuk dia sama aku. Oh, ngamuk. Katanya aku perempuan yang buat malu karena bermarga Bata. Dia bilang saya tukang buat malu orang Bata. Aku bilang kau lah yang malu di sini bodoh kau. Iya, yang ku dengar dari tadi kau yang mergabus. Jangan berantem. Jangan berantem. Udang. Mergab. Dang. Selamat malam. Selamat Ya, Stepu. malam. Selamat malam, makan. Stepu. Muslim apa Kristen, Stepu? Saya Kristen bang. Saya sama juga sama Geo Pak. Iya, oke, Gini, bang. gini bang. Gini Kak Nora, bagaimana bisa Anda paham apa yang dikatakan oleh Geo? Karena akal Anda kurang. Oh, coba yang abang kan akalnya banyak nih. Coba dijelasin tadi. Nih, saya pengen denger nih yang akalnya banyak nih. Coba. Iya, karena Tuhan abang siapa? Baru yang paling kita. Saya Stepu. Akal perempuan kan kurang. Jadi Iya. sama yang laki-laki aja. Iya. Sama Nih kan laki-laki aja ya. akal abang kan banyak nih.
Tuhan abang siapa? Sama Bang Bang Temon. Ya? Sok boleh sama saya dulu lah. Saya mau nguji nih apa-apa. akalnya banyak. Tuhan abang siapa? Kedua arah ya. Iya Tuhan abang siapa? Mau 7 arah terserah Tuhan abang saya. lah. Allah. Apa dia bilang jaringan di Sinyalnya jaring abang sok-sokan naik ke atas nongtong nura sinyal abang pun nggak beres bang. Malum lah Bang, namanya di gunung. Nggak usah curhat. mana lah aku di gunung. Mana aku tahu abang. Katakan orang gunung jangan naik. Kak Nora. Intinya signal bagus. Sebentar ya Kak Nora, karena Sok. Kak Nora, kalau kita banyak nanti Kakak Nora ceritakan pun bagaimana saya bisa nangkapinya karena di mana ini Bukhari ya 12:4. Ya, jangan masuk teman, jangan Apa masuk ini? ya. Oke sok. Di Bukhari Oke, mengatakan apa-apa. bahwa Nanti masuk. otaknya perempuan setengah. Setengah, kurang Ya, begitu. kalau kurang. seandainya itu dikatakan kepada istrimu, apakah sebagai suatu penghinaan? Istri saya Kristen, Kak. Istri saya Kristen. seandainya, Kami seandainya. diajarkan, Kalau kau mengatakan kepada istrimu, Kita bukan seandai, apakah Kak. suatu penghinaan? Kak, kita bukan seandai istri. Iya. Jangan Apakah pakai suatu sandai, jangan penghinaan bahas. ketika dikatakan istri perempuan otaknya setengah, suatu penghinaan? Kakak Nora Menurut kamu, yang baik kalau hati, perempuan Kakak dikatakan Nora yang otaknya baik hati. separuh, suatu penghinaan tidak? Sebentar dulu. Penghinaan tidak, itu aja dulu. Bukan penghinaan, itu di sini. Gimana mau saya? Saya nggak Itu bisa open penghinaan game ini. tidak. Masalahnya itu penghinaan Karena tidak. gini Kak Nora, kalau istri Bukan, menurut Sebentar. Kak, saya biar enak, kita Sebentar kan biar dari dulu. dua arah. Kalau di Alkitab- Menurut kamu, Sebentar. kalau ada perempuan dikatakan otak Iya, setengah, jangan, penghinaan jangan. tidak? Penghinaan, enggak? Saya bukan menghina, tapi di Aduh, mengerti nggak? apa, Beginilah bang, gimana ya? bang, Di karena kau jaringannya Al-Quran. jelek, kau nggak bisa menjabarkan terlalu panjang karena putus-putus. Saya pengen tahu aja, apakah ketika perempuan dikatakan otaknya setengah penghinaan atau tidak? Itu menurut kau dulu, menurut kau, jangan menurut saya, jangan menurut Bukhari. Menurut kamu? Oke. Kalau kami Kak di Alkitab tidak seperti itu. Pernyataannya jadi perempuan kalau perempuan dikatakan sepadan. setengah itu penghinaan. Kami sepadan. Penghinaan. Perempuan Oke, itu saya sepadan. tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan Kalau ini. bukan, kalau Saya lebih bagus dikatakan otak separuh daripada Kalau di dikatakan perempuan. oleh si ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang ngomong anjing kepada perempuan Kanaan itu? Tolong jawab. Aduh. Siapa ini? Nah, dijawab bang. mana ayat berapa? Siapa ini? Siapa Ayat yang mau ngomong berapa? ini? Kakak ayat berapa? Matius 15 Ayat nomor berapa, Kakak 26. Nora? Siapa yang mengatakan perempuan Kanaan Iya, itu sebentar. anjing? Boya Siapa yang sebentar. mengatakan? Siapa Sebentar. yang mengatakan Sebentar, kepada Bang. perempuan Kanaan itu anjing? Aduh. Ayo ketampulkan, Lebih enak ketampulkan. dikatakan perempuan otak setengah atau perempuan anjing? Mati, Karena kata mati. perempuan ini apa? Kata perempuan itu benar Tuhan, namun Sebentar. anjing. Ayat berapa? Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakan Ayat kepada berapa? perempuan itu anjing? Coba jawab, siapa namanya ini? Kau baca. Matius itu bang. Saya udah baca. Bagaimana Anda Ya, bisa saya paham bertanya. karena Saya Anda bertanya. akalnya Saya kurang. bertanya, lebih bagus kamu membilangkan istrimu otak Begini. setengah atau istrimu anjing? Sebentar Kak. Sebentar saya ya. tidak mau penjelasan. Bagaimana bisa Anda paham Kamu apa kan yang mengutip di dimaksud? dalam Bukhari. Sebentar. Ketika perempuan dikatakan otak setengah, Iya, sebentar ya kan? dulu lah. Lebih baik dikatakan Sebentar, otak Kakak. setengah atau dikatakan Bisa. anjing. Begini, kita pakai waktu gimana? Pakai waktu kita gimana? Saya nggak perlu pakai Kita waktu. pakai waktu, Kak Nora. Kamu bagaimana mau pakai waktu sama saya, jaringanmu putus-putus. Saya minta kejujuran aja deh. Ya, saya minta kejujuran. Makanya kenapa dikatakan otaknya perempuan itu separuh? Karena perempuan itu bukan seorang imam. Perempuan itu bukan sebagai tanggung jawab bagi keluarganya. Yang menjadi tanggung jawab itu adalah suaminya. Makanya akal pikir manusia, akal pikir perempuan tidak bisa disamakan dengan akal pikir laki-laki. Gitu loh, Saudara. kekuatan perempuan tidak bisa disamakan dengan kekuatan laki-laki. Makanya Saudara. dalam Islam, kau diam dulu pemakan babi. Di dalam Islam, Sabar. perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Saya tidak takut. Ya, saya tidak takut. Tidak dapat poin dari dia. Satu, dia katanya di gunung, jaringannya tidak bagus. Ya kan? Kedua, dia tidak mau jujur.
Saya katakan, lebih baik istri kau dikatakan otak separoh atau anjing. Dia tidak mau jujur. Tidak mau jujur. Saya di sini butuh jujur gitu loh. Saya dikatakan otak separuh nggak masalah. Seperempat pun saja saya tidak masalah. Saya tidak masalah. Memang betul kok.